Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semuanya? Harapan aku kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau misalnya lagi sakit, Allah sehatkan kembali agar bisa beraktivitas seperti biasa. Dan Allah juga tambahkan kita rezeki yang melimpah, amin ya robbal alamin. Sharing lagi kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang anak. Kegiatan aku diawali di sore hari. Ini aku lagi jalan-jalan sore ya, ngabuburit, mau beli lontong dan juga gorengan. Belinya nggak banyak, 10.000 aja, lontong 5.000 dan juga gorengan 5.000. Dan kita beralih ke depan warung ini ya teman-teman. Kita mau beli yang udah pada rusak di rumah, yaitu lampu. Lampu di kamar tuh qadarullah mati, jadi pengen beli lampu. Jadi biar sekalian gitu kan, kebetulan banget depan tukang lontong tadi tuh ada toko kayak gini ya. Kita pilih lampu yang mereknya Hanok deh kalau nggak salah ya. Itu harga 5 wattnya 23.000. Tadi itu pengen beli yang Lubi, cuman harganya beda 1.000. Dan untuk kualitas sih katanya sih nggak ada ya, cuma beda merek aja. Dan kita pilih yang harganya 23.000 yang mereknya Hanok itu. Itu juga dapat garansi setahun gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lagi pasang terus tiba-tiba mati, itu masih ada garansi 11 bulan sampai di tahun 2026. Selain beli lampu, aku juga beli koas karena memang aku tuh udah lama banget punya cat kiloan, tapi aku tuh belum punya kuasnya, jadi aku pengen sekalian beli aja. Aku lanjut lagi kegiatan aku di sahur di pagi harinya ya teman-teman. Ini aku pengen bikin kopi untuk Pak suami. Airnya udah mateng, aku tinggal tuang gula dan juga kopinya. Gak usah banyak-banyak kalau pagi hari ya ngopinya. Asal ngopi aja teman-teman, buat ngilangin puyeng ya. Katanya sih ya yang udah sering banget ngopi terus tiba-tiba nggak ngopi, katanya pada pusing sih kepalanya. Cuman aku nggak tahu ya sepusing apa orang-orang yang tiba-tiba ngopi terus berhenti gitu. Oke, ini sisa air panasnya aku tuang ke dalam teko, jadi kita biar minumnya tuh air anget terus. Dan aku lanjut lagi mau masak menu simpel aja untuk sahur kali ini, yaitu tumis kangkung dan juga tempe goreng. Tempenya mau aku marinasi dulu pakai bumbu marinasi yang ikan, tempe, sama tahu gitu ya. Nah sebelum aku marinasi juga ini tuh tempenya karena berdempetan, jadi aku pisah-pisahin dulu untuk tempenya. Selain pakai bumbu marinasi, aku juga tambahin garam dan juga penyedap rasa, karena kalau nggak pakai dua itu tempe ini bakalan hambar banget, jadi cuman rasa tempe aja ya teman-teman. Nah ini udah selesai, aku mau lanjut lagi buat nyuci si kangkungnya. Alhamdulillah kangkung ini udah sepekan masih bagus, aku simpennya di kantong resek kayak gini. Alhamdulillah daunnya tuh pada nggak kuning ya teman-teman, Masya Allah, alhamdulillah banget. Aku juga nyiapin bumbunya pakai bawang merah, bawang putih, dan kalian juga bisa lihat di piring hijau itu tuh ada wortel dan juga kol yang rencananya pengen aku bikin bakwanan. Jadi selain tumis kangkung dan juga tempe goreng, ada bakwan ya sebagai cemilan ataupun teman makan. Dan menurutku cocok banget sih kalau misalnya tumis kangkung itu dipakein sama si bakwan ini. Aku mau tumis bawang merah putih dulu yang sudah aku iris. Untuk tumis kangkung kali ini aku pengen yang satset aja, cuman diiris-iris aja ya untuk bawang merah putihnya. Setelah itu tinggal dimasukkan aja si kangkungnya. Ini juga masih ada sisa lauk kemarin sore yang aku masak, sambilan tempe, tapi itu untuk lauk anak-anak aja ya. Jadi untuk sahur kita itu kita pakai lauk yang baru, tumis kangkung dan juga tempe goreng. Nah kalau udah mateng tinggal seasoning, tambahkan penyedap rasa dan juga garam. Aku juga lebih senangnya tuh kangkung yang ada kuahnya kayak gini ya teman-teman. Udah selesai, aku lanjut lagi pengen goreng si tempenya. Aku pengen semua tempenya itu digoreng ya, soalnya kalau nggak dihabisin sekarang aku khawatirnya malah kesimpan lama dan jadi kurang bagus gitu untuk si tempenya. Nah tempenya udah mateng untuk sesi yang pertama, aku lanjut lagi nanti untuk goreng tempe sesi yang kedua ya. Sisa lauk tadi sambilan tempe itu cukup untuk 2 kali makan anak-anak. Jadi untuk sorenya aku baru masak lagi. Di kulkas juga udah tinggal sop-sopan sama tahu, yang rencananya tahu itu pengen aku bikin martabak tahu ya teman-teman. Untuk sisanya paling tahunya itu pengen aku goreng biasa aja. Jadi aku masih galau nih mau belanja mingguannya besok atau lusa. Soalnya kan kalau besok kayaknya anak-anak cuma makan sop doang gitu kan. Tahu sendiri kalau sop itu di keluargaku tuh paling cuman buat sekali makan aja teman-teman.
nggak bisa bertahan lama ya. Oke, ini bawannya udah mateng, aku tinggal angkat aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kegiatan aku dilanjut lagi di pagi harinya setelah sahur dan juga sholat subuh. Aku mau nyuci piring ya, udah berantakan banget. Soalnya nanti setelah nyuci piring aku tuh pengen bikin kuenya yang simple aja ya, yang ada yang bahannya tuh ada di rumah, yang nggak perlu repot-repot kayak nastar ataupun kastengel. Oke, ini nyuci piringnya lumayan banyak, jadi aku harus segera membersihkan. Soalnya kalau aku tunda ya tahu sendiri ya, paling sore atau besok paginya lagi baru aku cuci. Kalau kalian gimana? Pasti numpuk banget ya di bulan puasa kayak gini. Kalau masalah cucian piring, sehari bisa 3 kali nyuci piringnya. Bahkan kalau misalnya kita lagi mager banget ya cuma sekali aja ya sehari, sampai di rak piringnya itu pada habis piringnya. Sama nyuci piring, teman-teman lagi pada apa nonton video aku? Apakah lagi santai atau mungkin lagi bebenah atau mungkin lagi masak nih untuk buka puasa maupun juga sahur. Semoga suaraku dan videoku ini bisa menemani kegiatan teman-teman semuanya ya di hari ini. Ini udah hari yang ke-28 ya, Masya Allah tabarakallah. Nggak tahu ya untuk lebarannya itu atau Idul Fitrinya itu di hari Minggu atau Senin. Jadi kita masih menunggu keputusan dari MUI ya teman-teman, atau Nahdlatul Ulama. Kita ngikutin aja lah pemerintahan lebarannya itu hari apa. Aku juga lanjut lagi ya untuk beberes di area kompor ini, karena kan tadi juga habis masak, jadi lumayan banyak cipratan minyak yang ke area kompor ataupun ke area bagian bawah kompor ya. Cuma kalau area bawah kompor tuh aku nggak bersihin, itu paling kayak sepekan atau 2 pekan baru aku bersihin. Tapi kalau untuk area yang samping-sampingnya seperti ini wajib banget setiap hari untuk aku bersihkan. Nah, udah selesai bersih-bersih di area kompornya, area wastafel, aku lanjut buat menata piring yang sudah kering. Ini bukan yang cucian piring tadi ya teman-teman, ini lain lagi. Ini yang kemarin sore baru aku cuci, ini baru aku tata sekarang. Semager itu ya di bulan puasa, subhanallah, jadi tiru ya teman-teman. Dan ini ya bahan-bahan untuk bikin kuenya, simpel banget. Aku pakai 1 butir telur, aku pakai mentega, pakai tepung terigu, pakai penyedap rasa, dan juga tepung tapioka ataupun tepung sagu ya. Ini tepung terigunya kurang lebih 1 kg, tapi aku nggak pakai semuanya. Jadi yang tinggal sedikit itu nanti bakalan buat taburan ya. Karena biasanya kalau misalkan kita bikin kue mesti banget pakai taburan biar nggak pada nempel. Rencananya aku pengen bikin kue stick ya. Kalau di YouTube sih bilangnya stick Royco, cuma kalau di sini kan karena aku tuh pakai penyedap rasanya merek sedap, jadi aku sebutnya dengan stick sedap ya teman-teman. Nah, ini aku juga pakein 3 sendok makan tepung sagu ataupun tepung tapioka, terserah kalian. Setelah itu aku pakein dengan, kalau takaran di YouTube sih kurang lebih 2 bungkus penyedap rasa ya. Cuma kalau di sini tuh aku ya asal aja gitu teman-teman, karena nggak bisa aku takring juga ya. Aku punya penyedap rasa tuh yang ukuran besar kayak gini. Kalau udah semuanya tinggal dicampur rata. Kalau misalkan udah selesai dicampur, ini tinggal ditambahkan dengan telur dan juga ditambah dengan mentega ya. Kalau mentega aku pakainya cuman setengah bungkus aja. Kalau di YouTube sih aku ngelihat dia pakai 1 bungkus gitu ya. Itu sesuai dengan selera aja ya teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman mau bikin kue yang kayak gini yang simple, aku bakalan tulis di kolom deskripsi ataupun di komentar yang aku sematkan ya. Nah, ini aku masukkan untuk menteganya cuma setengah aja, nggak usah banyak-banyak. Kalau kalian nggak mau pakai penyedap rasa, kalian bisa tambah atau ganti penyedap rasanya itu pakai keju. Kalau tahun lalu tuh aku bikin sticknya stick keju ya, tapi kalau di tahun ini aku bikinnya sticknya stick Royco atau stick penyedap rasa gitu teman-teman. Nah, kalau udah aku untuk 1 kilo tepung seperti ini aku tambahkan dengan 300 ml air, dan alhamdulillah ini sudah jadi. Lumayan banget ya kita kalau uleni adonan seperti ini, apalagi kita lagi dalam kondisi puasa ya. Makanya aku tuh pengen bikin kue itu pagi-pagi biar masih banyak tenaga aku. Aku juga beberes sedikit di area dapur, soalnya kan nanti aku di bagian goreng, jadi aku pengen untuk area wastafel ini tuh bersih dari piring-piring kotor maupun yang tadi aku bikin adonannya. Nah, jadi selesai, aku di depan ini tuh anak-anak lagi bantuin kalau Pak Suami untuk bagian gilingnya dan menipiskan
si adonannya ya. Jadi kita pakai alat biar lebih cepat dan juga simple. Ini juga alatnya kita pinjam sama ibu mertua, beliau kan punya ya, jadi kita pinjam aja. Nah, untuk adonan pertama ini untuk membersihkan alatnya, karena alatnya itu kan udah setahun ya teman-teman nggak dipakai, jadi pada hijau gitu. Sebenarnya pada kotor banget lah, jadi kita nggak mau adonan yang kita buat itu ya pada kotor. Singkat cerita, ini untuk sesi yang pertama udah selesai ya, dipotong-potong, jadi aku tinggal goreng aja. Ini juga aku pakai minyak kita yang ukuran 1 liter, aku tuang semuanya ya. Ini karena apinya kebesaran jadi cepet banget matangnya, warna kulitnya tuh cepet banget berubah jadi golden ya teman-teman. Jadi aku harus buru-buru gitu untuk gorengnya. Ini juga karena masih awal, masih belum paham banget ya, jadi pada nempel gitu, nggak kayak di orang-orang jual ya. Kalau orang-orang jual itu kan satu-satu gitu ya teman-teman. Nah kalau ini aku asal cemplung aja karena memang udah pada nempel. Aku misahin juga udah agak sulit nih, harusnya ditambahin tepung terigu ya yang banyak biar semuanya tuh nggak pada nempel. Tapi ya mau gimana lagi ya, untuk yang pertama ini biarinlah anak-anak yang cemilin ya. Ini lumayan banget, aku tuh 1 kilogram berdiri untuk menggoreng itu 1 jam lebih, lumayan banget. Dan dia untuk hasil yang pertama ya teman-teman, ya kayak gini lumayan lah ya kalau untuk buat cemilan di rumah sendiri mah. Aku bikin sekilo ini bukan untuk konsumsi pribadi ya, tapi nanti aku bagi-bagi untuk kakak ipar dan juga ibu mertua. Kalau umi aku kemarin tuh udah bikin, aku udah dibagi juga sekaleng, itu udah pada habis sama anak-anak aku, makanya aku lebih pilih untuk yaudah kita bikin aja lah gitu kan daripada minta sama umi aku. Dan sore harinya karena udah kecapean kita ya, akhirnya kita putuskan untuk beli nasi padang aja, alhamdulillah. Nah ini setelah isya, alhamdulillah paketnya aku tunggu-tunggu datang. Udah berapa hari ya, namanya juga pengiriman tuh udah mulai overload ya teman-teman. Jadi paket aku tuh sampai di rumah yang biasanya 1 hari atau 2 hari, ini bisa 3 atau 4 hari, jadi cukup lama. Untuk paket yang pertama ini anak aku yang buka ya, ini paket kerudungan. Kalau kemarin tuh aku unboxing paket yang baju putih. Nah kalau ini tuh kerudungannya ya, alhamdulillah. Jadi aku memang pengen yang beli kerudungan untuk yang khusus baju putih aja. Ini lumayan rapi untuk packingannya, dan anak-anak aku tuh nggak sabar buat unboxing paketnya ya. Mereka tuh excited banget kalau misalkan ada paket, pengen banget gitu unboxing. Ya alhamdulillah udah selesai. Untuk paket yang kedua ini juga ada baju aku ya. Kalau untuk anak-anak dan suami tuh alhamdulillah mereka pada belinya offline, kalau aku belinya online. Yang mau sama nanti aku bakalan tulis linknya di kolom deskripsi ya. Ini baju aku sudah punya 2 yang seperti ini. Alhamdulillah bahannya adem walaupun sedikit tipis. Dan untuk videonya aku akhiri sampai di sini. Semoga video bermanfaat dan menginspirasi. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir Ramadan nanti ya teman-teman. Selamat berpuasa. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.